Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai media-media pembelajaran dan signifikansinya. Baik, yang pertama adalah fungsi media pembelajaran. Sebenarnya kenapa sih media pembelajaran itu kok harus dibuat gitu? Fungsinya adalah sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Artinya, ketika kita contoh menggunakan suatu media pembelajaran dengan tidak menggunakan media pembelajaran, itu efektivitasnya akan berbeda. Kenapa seperti itu? Karena penggambaran abstraksi itu bisa kita jelaskan melalui media pembelajaran tersebut. Contoh, seumpama menjelaskan siklus hujan akan jauh lebih efektif ketika kita menggunakan gambar-gambar atau mungkin bahkan animasi bagaimana siklus hujan itu terjadi daripada kita hanya menjelaskan dengan menggunakan kata-kata saja. Lalu yang kedua adalah sebagai salah satu komponen yang saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Artinya kita punya standar. Jadi ketika membuat media pembelajaran itu adalah kita punya standar bagaimana pembelajaran itu seharusnya terjadi sehingga antar kelas ketika mendapatkan ilmu yang sama diharapkan penyampaiannya itu sama karena semua sudah distandarkan melalui media pembelajaran. Selanjutnya yaitu mempercepat proses belajar, lalu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, yaitu bagaimana kok bisa meningkat ya tadi karena abstraksinya lebih nyata, terus hasil capaian belajarnya lebih terstruktur seperti itu. Lalu manfaat bedanya apa? Lalu kok tadi ada manfaat, tadi kok ada apa? Kok ada fungsi atau tujuan. Kalau fungsi atau tujuan itu hanya sebagai abstraksi awal saja, sebagai apa ya? Intinya media pembelajaran itu seharusnya bisa buat apa sih gitu. Tapi kalau manfaat itu adalah manfaat secara konkret yang didapatkan ketika menggunakan media pembelajaran tersebut, yaitu adalah pertama menyamakan persepsi siswa seperti yang saya utarakan tadi bahwa agar siswa atau objek belajar itu bisa mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu yang sama karena sudah distandarkan mendapat media pembelajaran yang sama. Contoh, ketika perkuliahan metode media pembelajaran di apapun, entah di PAI, entah di PIAUD dan sebagainya, itu semua akan mendapatkan materi yang sama sehingga mahasiswa-mahasiswa diharapkan mendapatkan juga persepsi yang sama mengenai materi hal tersebut, begitu. Yang kedua adalah mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Misalnya untuk seperti yang saya jelaskan tadi, menjelaskan siklus hujan atau ketika menjelaskan tata cara wudhu seperti itu akan jauh lebih mudah jika menggunakan media-media yang bisa mengekspresikan abstraksi tersebut. Contoh seumpama menjelaskan tata cara wudhu yang benar adalah air dibasuh sampai dengan siku. Akan jauh lebih mudah jika ada sebuah video yang menggambarkan ketika membasuh sampai dengan siku. Nah, hal-hal seperti itulah yang dimaksud dengan mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Lalu adalah menghadirkan objek-objek tertentu yang berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. Contoh ketika nanti mungkin kita menjelaskan tentang siklus metamorfosis umpama. Ketika kita menjelaskan siklus metamorfosis, itu kan nggak mungkin toh kalau tanpa media pembelajaran terus kita mau gimana? Kita hanya bilang saja, pertama adalah telur, lalu menjadi ulat, lalu kepompong. Kan bayangan yang ditangkap oleh siswa itu mungkin kurang konkret, kurang real. Jadi kalau kita mau menghadirkan telurnya asli gitu, itu pun kan juga tidak bisa dipakai untuk pembelajaran selanjutnya. Artinya masuk kita harus nyari telurnya kupu-kupu dulu, terus nyari yang ada bentuk kepompongnya kan enggak. Jadi
Dengan fungsinya manfaat ini adalah menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat adalah contoh seperti ini tadi. Jadi kita cukup menggunakan gambar telur, gambar kepompong, gambar kupu-kupu, dan lain sebagainya. Terus menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil. Contoh seumpama kita untuk menjelaskan apa ya? Menjelaskan bagaimana proses pembangunan piramida gitu. Kan nggak mungkin kita itu sudah terjadi, sudah lampau, dan kita hanya mendapatkan ilmu tersebut dari beberapa yang digali oleh arkeolog, sehingga tidak mungkin kita mendapatkan bukti yang secara konkret dan nyata. Maka kita bisa tampilkan objek-objek itu, contoh piramida yang begitu besar hanya sebagai foto saja, atau sebagai beberapa gambar-gambar ilustrasi tata cara pembangunannya. Kalau yang terlalu kecil mungkin contoh untuk bakteri, virus, segala macam itu di bawah mikroskop kita cukup tampilkan video atau foto pada yang ada di bawah mikroskop seperti itu. Lalu manfaat yang terakhir adalah memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat. Jadi artinya ketika seumpama ada slow motion, kita pengen tahu sih seumpama ketika gelas itu jatuh, pecah, itu sebenarnya yang terjadi itu kayak apa sih kan gitu. Nah, itu mungkin itu bisa kita visualisasikan menggunakan kamera. Lalu dibikin slow motion sehingga bagaimana proses pecahnya gelas ketika jatuh itu dapat kita saksikan. Itulah manfaat media pembelajaran, dan yang paling utama sebenarnya adalah yang nomor satu dan nomor dua. Sedangkan yang selainnya itu adalah bentuk terapan dari yang nomor dua, yaitu mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak ini tadi gitu. Jadi intinya adalah agar pertama siswa, saya ulangi lagi bahwa siswa itu mendapatkan ilmu yang sama. Yang kedua adalah mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak yang tidak bisa kita jelaskan melalui bentuk nyata gitu. Lalu ada beberapa klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran itu diklasifikasikan sebagai berikut. Ada bahan grafis, media proyeksi, media audio, audio visual diam, dan lain sebagainya. Dari ini semua sebenarnya kita tidak perlu memilih salah satu saja, tetapi kita cukup pilih, kita tidak perlu menjelaskan mengerti betul apa itu media audio, deskripsinya apa. Saya rasa dalam perkuliahan tidak perlu sampai seperti itu. Yang diperlukan adalah bagaimana caranya menggunakan atau memilih media yang tepat untuk media pembelajaran yang tepat, seperti itu. Contoh penggunaan media eh, apa? Media audio visual, media media multimedia. Yang dimaksud multimedia itu ya ada visualnya, ada audionya, segala segala macamnya. Itu kita harus pandai-pandai memilih untuk menjelaskannya. Contoh, ketika kita menjelaskan untuk sejarahnya, sejarah pembangunan legenda Baru Kelinting seumpama seperti itu. Itu kita bisa menggunakan media audio. Tapi itu tidak kurang efektif ketika kita menggunakan media grafis bahan cetak atau gambar diam. Kenapa? Karena gambar cetak dan diam ketika menceritakan suatu cerita yang bergerak kurang merepresentasikan. Kita bisa pakai media yang tepat adalah media audio atau media audio visual atau mungkin multimedia, akan jauh lebih efektif lagi. Lalu perencanaan, bagaimana sih caranya ketika kita membuat media pembelajaran itu yang baik itu sebenarnya seperti apa gitu. Pertama adalah identifikasi dulu kebutuhan dan karakteristik siswanya. Jadi kebutuhan kita ketika membuat media pembelajaran itu apa? Contoh menjelaskan materi IPA, berarti materi IPA siklus hujan. Berarti kita butuh untuk memproyeksikan suatu konsep abstraksi, bagaimana air itu menguap, bagaimana air itu menguap lalu menjadi awan. Itu berarti kita yang tepat adalah menggunakan media audiovisual. Visual saja mungkin juga sudah cukup.
tetapi intinya harus ada visualnya. Kenapa? Karena proses penguapan itu tidak bisa kita lihat secara langsung seperti itu. Contohnya. Yang kedua adalah karakteristik siswa. Untuk membuat media pembelajaran untuk siswa yang perkuliahan atau mahasiswa dengan siswa PAUD atau TK pasti akan beda. Antara anak SMA dengan anak TK pun juga beda seperti itu. Terus yang kedua adalah perumusan tujuan. Tujuan itu media itu didesain agar bagaimana sih sebenarnya pengennya ketika media itu dibuat itu siswa mendapatkan apa seperti itu. Contoh, saya membuat media seperti ini. Saya pengennya adalah mahasiswa semua itu bisa mendapatkan gambaran mengenai bagaimana media pembelajaran itu secara singkat, padat dan jelas seperti itu, sehingga saya tidak menggunakan banyak animasi dan sebagainya. Beda ketika saya mengajar pada perkuliahan pemrograman. Ketika saya mengajar di perkuliahan pemrograman, tujuannya adalah agar siswa itu dapat mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Sehingga yang paling baik adalah saya melakukan demonstrasi secara langsung atau live streaming seperti itu. Jadi tujuan dari perkuliahan itu, tujuan dari pembelajaran itu harus dirumuskan dulu agar pemilihan medianya pun tepat seperti itu. Lalu yang ketiga adalah memilih, merubah dan merancang media pembelajaran. Seperti yang saya bilang tadi, ini semua dipengaruhi oleh faktor yang pertama dan kedua. Lalu yang keempat adalah perumusan materi. Ketika kita sudah merencanakan semua tadi, oh siswanya seperti ini, materi yang akan dijelaskan ini, tujuannya pengen agar siswanya itu mendapatkan ilmu seperti ini. Lalu kita tentukan, kita pilih, oh kita pakai media audiovisual. Lalu audiovisual itu kita rancang seperti ini agar bisa memenuhi tujuan yang nomor dua tadi. Lalu yang ketiga adalah perumusan materi. Perumusan materi itu adalah materi yang dimasukkan ke dalam perancangan media pembelajaran yang sudah kita buat tadi. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran itu kita pakai agar siswa itu dapat terlibat secara langsung ke dalam media pembelajaran kita seperti itu. Karena ini posisinya sekarang ini daring dan ini pembelajaran satu arah yaitu menggunakan video, maka feedback atau terakhir untuk evaluasi itu akan harus diadakan. Kenapa? Karena evaluasi itu untuk sebagai bahan untuk membangun media pembelajaran yang lebih baik untuk kedepannya seperti itu. Nah, itulah tadi semua mengenai media pembelajaran, fungsi, manfaat, klasifikasi, dan perencanaan tata cara pembuatan media pembelajarannya. Eh, kita akhiri penjelasan saya dan kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab pada sesi tanya jawab di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.